Salam saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Harapan saya, Anda dan keluarga tetap ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam program Aku dan Dia saat ini, kita akan mendengar satu topik, yaitu Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Selamat mendengarkan. Beberapa waktu yang lalu, suamiku mengantar aku ke toko pertamanan. Toko itu menjual segala macam alat-alat pertamanan. Di sana juga dijual pot bunga yang bagus-bagus, tanah kompos yang khusus disiapkan untuk menjadi media tanam, dan tentu saja termasuk menjual pohon-pohon bunga untuk ditanam. Setelah melihat-lihat beberapa lama, aku memutuskan untuk membeli beberapa pohon bunga yang aku yakin akan sangat cocok untuk ditanam di halaman rumahku yang tidak terlalu luas. Aku juga membeli beberapa buah pot plastik yang cukup besar yang bisa dipakai untuk menanam pohon-pohon yang aku beli itu. Dan seperti biasa, suamiku juga ikut melihat-lihat dan kemudian dengan penuh semangat untuk membeli sesuatu juga. Ia tidak membeli bunga, tetapi ia memutuskan untuk membeli bibit pohon tomat yang memang dijual di sana juga. Bibit itu dibungkus dalam saset kecil-kecil dengan gambar yang sangat menarik, dan karena itu suami saya memutuskan untuk membelinya untuk ditanam di halaman rumah kami juga. Dengan bersemangat, suamiku menabur benih tomat itu di sebuah pot yang memang cocok untuk dipakai menanam bibit tomatnya. Dengan sabar dan telaten ia mengurus pohon itu hampir setiap hari. Ia menyiraminya, membuang rumputnya, dan bahkan tidak jarang ia memindahkan pot itu ke tempat yang terkena sinar matahari. Karena dia yakin bahwa sinar matahari akan membuat tanaman itu lebih sehat. Bisa dikatakan bahwa pohon tomat itu memang sangat sehat. Ia tumbuh dengan sangat subur. Daunnya hijau dan sangat lebat. Batangnya juga sangat tinggi dan nampak segar. Tetapi ada satu masalah pada pohon itu yang membuat suami saya sangat kecewa. Tetapi satu masalah itu memang masalah yang paling penting. Masalahnya adalah sejak pohon itu mulai ditanam, kemudian ia bertumbuh menjadi besar dan kemudian sampai ia layu, kering dan mati, ia sama sekali tidak menghasilkan satu buah tomat pun. Karena penasaran, suami saya membawa sisa biji tomat yang masih ada dan bertanya kepada seorang teman yang memang memiliki kemampuan bertani secara serius. Ketika melihat gambar di saset pembungkus benih tomat itu, teman suamiku mengatakan bahwa tomat jenis itu memang tidak cocok untuk ditanam di kota kami. Karena itu, jika ditanam di kota kami, meskipun ia bisa saja tumbuh subur, pohon itu tidak akan menghasilkan buah seperti yang diinginkan. Saat itu aku ingat sebuah kalimat yang sering diucapkan orang. Mau tertawa, tapi takut dosa, menertawakan suami sendiri. Tetapi di sisi lain saat itu aku ingat kepada perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mengenai dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 1a ia mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Ketika Yesus mengatakan hal itu, ia dan murid-muridnya sedang mengadakan makan malam bersama, yang biasa dikenal sebagai perjamuan terakhir. Karena memang saat itu ia untuk terakhir kalinya berkumpul dan makan bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Sebelum ia kemudian ditangkap dan mati di kayu salib. Tempat yang dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya untuk perjamuan makan itu ada di dekat Taman Getsemani. Di daerah itu banyak terdapat perkebunan anggur. Aku pernah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke suatu daerah yang merupakan penghasil buah anggur. Di tempat itu hampir sejauh mata memandang hanya terhampar jajaran pohon-pohon anggur.
Bagi para petani, kebun anggur sendiri atau bagi orang-orang yang tinggal di dekat wilayah itu, mungkin pemandangan itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi karena aku baru pertama kali melihatnya, aku merasakan kekaguman yang luar biasa. Aku membayangkan mungkin ada di antara para murid juga merasakan hal yang sama, karena mereka berasal dari latar belakang nelayan yang berkecimpung dengan danau dan ikan. Aku yakin bahwa perjamuan terakhir itu dilakukan dengan santai dan tidak dengan duduk berjejer seperti yang biasa dilihat di lukisan-lukisan itu. Mungkin ada yang sambil mendengarkan perkataan Yesus, beberapa kali memandang keluar untuk melihat pemandangan perkebunan anggur yang ada di perbukitan di sekitar wilayah itu. Aku tidak tahu apakah pohon-pohon anggur itu sedang berbuah atau baru saja bertunas kembali setelah melewati musim dingin. Tetapi yang pasti, mereka dikejutkan oleh pernyataan Yesus mengenai dirinya. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Ia bukan hanya sembarang pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar. Meskipun para murid bukan berlatar belakang petani yang merawat kebun anggur, tetapi mereka tidak sepenuhnya asing terhadap pohon anggur. Karena perkebunan anggur memang banyak terdapat di sana. Mereka bisa langsung mengerti apa yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, mereka juga memahami apa yang dimaksud oleh Yesus ketika ia menyebutkan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Bangsa Israel pada zaman Yesus memahami bahwa bangsa mereka bisa diibaratkan sebagai pohon anggur, tetapi bukan pohon anggur yang benar. Beberapa bagian di dalam kitab para nabi yang sering mereka dengar dibacakan di sinagog-sinagog mengingatkan mereka tentang keadaan itu. Nabi Yesaya mengatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda adalah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Kemudian Yeremia juga menuliskan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Dan sebagai puncaknya, Yehezkel juga menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Sebenarnya, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi saluran berkat. Tetapi kemudian mereka menyimpang dari kebenaran dan bahkan berbalik memberontak kepada Allah. Atau seperti yang dituliskan Yeremia tadi, menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bangsa pilihan Allah itu sudah menjadi pohon anggur yang berbau busuk, pohon anggur yang liar. Aku sungguh bersyukur bahwa meskipun bangsa itu sudah memberontak kepada Allah, tetapi Allah tidak berhenti dalam menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dan saat itulah Yesus datang ke dunia dan Ia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Aku sangat bersyukur mengingat perkataan Tuhan Yesus ini. Karena aku tidak lagi terikat kepada sebuah bangsa tertentu untuk bisa mendapatkan berkat dan keselamatan dari Allah. Aku tidak lagi harus berkaitan dengan bangsa Israel secara jasmaniah untuk menjadi selamat. Karena Yesus sudah menjadi pokok anggur yang benar bagi seluruh dunia. Aku tidak lagi harus berbicara dilahirkan sebagai bangsa Israel atau masuk menjadi anggota bangsa Israel, atau mengikuti tata cara dan adat istiadat Israel,
Aku juga tidak harus memakai penampilan seperti bangsa Israel atau memakai bahasa yang dipakai oleh mereka. Karena keselamatan tidak terkait dengan bangsa Israel secara jasmaniah, tetapi bersumber dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu. Aku tidak lagi harus menjadi pengikut bangsa Israel untuk mendapatkan keselamatan, tetapi aku harus mengikut Kristus. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka terjadilah sebagaimana firman Tuhan yang dituliskan di dalam surat Galatia. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Aku bersyukur bahwa aku disatukan di dalam Kristus Yesus, di dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi semua manusia. Kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luar-Mu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersama-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu, seperti Kau di dalamku, sebab Kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat Kau membentukku agar berbuah indah bagi-Mu. Kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luar-Mu. Oh, Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersama-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu, seperti Kau di dalamku, sebab Kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat Kau membentukku agar berbuah indah bagi-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai pokok anggur yang benar, yang menjadi sumber dari keselamatan dan yang menyatukan semua orang yang percaya kepadanya di dalam kasih-Nya. Dari Dia juga bersumber semua makanan rohani dan kekuatan yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus sebagai pribadi yang menjadi sumber kekuatan itu, kami siap untuk menjelaskan secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga akan dengan senang hati mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau tinggal di dalam-Mu, seperti Kau di dalamku, sebab Kaulah pokok anggur